Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah. Saya Salma Agni Saukia. Di sini kita berdua akan membacakan sinopsis, unsur intrinsik dan ekstrinsik tentang novel Laut Bercerita. Yang pertama, sinopsis. Berlatar di tahun 1998 yang kelam dan gelap, Laut Bercerita mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Biru Laut yang diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal. Bersama dengan 3 temannya, ia dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenal dan disekap selama berbulan-bulan. Selama disekap, keempat sekawan itu diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia membuka suara. Orang-orang itu ingin tahu siapa dalang dibalik gerakan aktivis dan mahasiswa kala itu. Masih di tahun yang sama, keluarga Wibisono tengah menjalani aktivitas di hari Minggu seperti biasanya, sembari menunggu Biru Laut pulang. Namun, meski lama menunggu, Biru Laut tidak kunjung muncul. 2 tahun selang hilangnya Biru Laut, secara misterius, sang adik Asmara Jati dan tim komisi Orang Hilang yang dipimpin oleh Aswin Pradana mencoba mencari jejak mereka yang hilang. Mereka juga mempelajari kesaksian dari mereka yang kembali. Tidak hanya Asmara Jati, kekasih laut, Anjani, dan juga orang tua serta istri aktivis yang hilang turut menuntut kejelasan nasib anggota keluarga mereka. Sementara itu, dari dasar laut yang sunyi, Biru Laut bercerita kepada dunia tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. Yang kedua adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari Laut Bercerita berisi tentang perjuangan sekelompok orang yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan dengan cara melakukan aksi dan diskusi untuk lepas dari Orde Baru, yang memimpin lebih dari 10 tahun dengan sewenang-wenang seperti pada kutipan ini. Tapi aku tahu satu hal, kita harus mengguncang mereka. Kita harus mengguncang masyarakat yang pasif, malas, dan putus asa agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang sungguh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini laut. Yang kedua, alur. Jadi alur dari Laut Bercerita itu adalah alur campuran atau maju mundur. Yang ketiga ada latar tempat. Latar tempat di Laut Bercerita yang pertama ada rumah tokoh Alex, rumah hunian, rumah makan, mobil, rumah laut. Yang kedua latar waktu. Latar waktunya itu adalah sore hari, lusa, kemarin, malam hari. Terus yang ketiga ada suasana. Suasananya itu khawatir, kecewa, takut, santai, tegang, panik, takjub, mencekam, gaduh, dan bergurau. Keempat ada tokoh. Tokoh Biru Laut, Kasih Kinanti, Asmara Jati, Anjani, Naratama, Gusti Suroso, Alex Perazon, Daniel Tumbuhan, Sunu Diantoro. Tokoh Bapak, Gala Pratsaya. Tokoh Ibu, Arifin Bramantio. 4 sekelompok para intel, sekelompok penjahat. Kelima ada sudut pandang. Novel ini ditulis dalam sudut pandang orang pertama dari kedua karakter berbeda, yaitu Biru Laut Wibisono dan Asmara Jati. Yang keenam ada gaya bahasa. Yang pertama, maja simile. Simile adalah gaya bahasa perbandingan yang bersifat eksplisit dengan cerminan kata, yaitu seperti, sama, sebagai, bagaikan, dan laksana. Yang kedua ada majas litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang dipakai untuk mengecilkan suatu keadaan dengan tujuan merendah. Majas metafora. Metafora adalah analogi atau perumpamaan yang membandingkan 2 hal berbeda, menggunakan kata seperti bak, bagi, dan bagaikan. Yang keempat ada majas repetisi. Repetisi adalah perulangan bunyi, suku, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Majas personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah hidup dan memiliki sifat kemanusiaan. 8. Ada majas sinekdoke. Sinekdoke adalah semacam bahasa yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan kesebagian. Yang ke-9 adalah majas hipalase.
Hipalasa adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan yang seharusnya digunakan untuk kata lain dari yang sebenarnya dimaksud. Yang ketujuh ada amanat. Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori memang terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata. Yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di lazim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang yang tidak mudah dari para pejuang yang mereka perjuangkan demi bangsa yang lebih baik di masa itu, serta di masa depan. Para pejuang rela untuk jatuh lalu bangkit lagi dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua dapat berubah menjadi lebih baik. Dari semua perjuangan tersebut, banyak yang dapat kita petik dan teladani serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang ini, yang mana lebih baik dari masa sebelumnya. Berikut amanat yang dapat kita petik dari novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Jangan pernah takut untuk berjuang melawan ketidakadilan walaupun berkali-kali harus menerima kekerasan dan penyiksaan. Dan pernah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Jangan mudah percaya dengan orang lain walaupun itu teman sendiri, karena bisa jadi orang terdekatlah yang menjadi musuh dalam selimut. Secara garis besar, novel ini mengajarkan kita untuk tidak takut dalam berjuang melawan ketidakadilan dan berusaha mendapatkan hal yang sudah sepatutnya didapatkan. Serta mengajarkan kita bahwa sepahit apapun suatu kenyataan pasti memiliki akhir yang manis. Percayalah bahwa selalu ada hikmah yang dapat dipetik dari segala peristiwa yang terjadi. Yang ketiga ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam sebuah novel mencakup faktor-faktor di luar teks yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penilaian kita terhadap cerita. Beberapa unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori adalah konteks sejarah. Novel ini menampilkan latar belakang sejarah Indonesia yang terdiri dari dua zaman, yaitu zaman Orde Lama dan Orde Baru. Konteks sejarah ini mempengaruhi karakter-karakter dalam cerita dan konflik yang terjadi. Latar tempat, cerita berlangsung di berbagai tempat seperti Paris, Jakarta, dan Bali. Latar ini memberikan nuansa dan suasana yang berbeda dalam cerita. Budaya Indonesia dan Prancis menjadi salah satu unsur penting dalam cerita ini. Perbedaan budaya yang terdapat antara kedua negara tersebut menambah warna dalam cerita dan mempengaruhi interaksi antara karakter-karakter. Sosial, novel ini mengeksplorasi tema-tema sosial yang kompleks seperti politik, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Nilai, novel ini mengajarkan nilai-nilai seperti persahabatan, keluarga, kepercayaan, dan kesetiaan. Semua unsur ekstrinsik ini dapat mempengaruhi interpretasi dan pemahaman kita terhadap cerita, serta memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam dalam membaca sebuah novel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi